Episode sebelumnya, Xiaoyan sedang duduk dan memulihkan Douki miliknya. Oke, mari kita berimajinasi bersama. Setelah setengah jam berlalu dan Douki miliknya sudah pulih, kemudian dia mulai memperbaiki Bone Chilling Flame. Meskipun flame surgawi dari peringkat Flame Chilling Flame tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3000 pembakaran api. Bisa dikatakan juga bukan sesuatu yang dia bisa remehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah ada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah setelah menelan Bone Chilling Flame itu bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian. Sudah hampir sebulan, mengapa Xiaoyan tidak keluar? Nalan Yanran memandangi pintu batu, alisnya dirajut saat dia dengan lembut berkomentar. Sementara itu, Yunyun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir, dengan kemampuannya kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang bagi Doujun Elite untuk melakukan retreat beberapa bulan atau setengah tahun, ucap Yunzi. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua orang itu, King Lin hanya bersandar malas di tiang. Tak lama kemudian, aura besar merembes keluar ruangan dan menyebabkan tiga orang ini terkejut. Mereka buru-buru keluar ruangan dan terbang menjauh. Tanpa diduga, ruangan tempat Xiaoyan meledak membuat semua murid datang termasuk para penatua. Aura Xiaoyan menjadi lebih kuat, diperkirakan dia telah mencapai bintang 4 doujun hanya dalam waktu singkat. Sementara itu di langit, guntur menderu akhirnya mencapai titik di mana ia akan tersebar. Pada saat itu lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup melintas langit tanpa henti. Fenomena alam yang tidak biasa, ucap penatua pertama. Sesaat kemudian dia sepertinya ingat sesuatu. Ketidakpercayaan akhirnya muncul di matanya. Ini adalah kelahiran metode Ki kelas Tian. Hanya ketika beberapa metode Ki kelas Tian atau skill Dou sedang dibuat, maka fenomena alam yang tidak biasa seperti itu akan muncul. Tidak heran dia bisa diterima oleh Yao Chen sebagai murid. Bakat seperti itu memang langka, ucap penatua berambut putih. Xiaoyan masih bersila di bawah, pikirannya melayang tentang masalah metode Ki kelas Tian yang baru ia dapatkan. Mencoba mantra api dan dia bisa menyerap energi alam dengan jarak 1000 kaki dengan cepat. Dia juga sadar dirinya sudah mencapai bintang 4 doujun. Sepertinya jika aku bertemu dengan Tianjun ke-8 di masa depan, aku akan dapat mengalahkan orang itu, gumam Xiaoyan. Berapa lama kau akan terus bermimpi di sini? Suara lembut terdengar menghamburkan lamunan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pada Yunyun, kemudian dia meraih tangan Yunyun. Melihat Xiaoyan bertindak dengan cara ini di depan umum, wajah Yunyun yang sangat cantik menjadi merah memalukan. Jingaba kecil, kenapa kau kecanduan bertingkah seperti Jingaba? Ucap Yunyun sambil agak marah. Marah tapi mau, malu tapi mau, riet jeung awewe mah. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar suara malu Yunyun. Dia melihat wajah yang memerah dan berkata, saya membantu Anda melihat segel Douki di dalam tubuh Anda. Yunyun kaget ketika dia mendengar ini. Tangan Xiaoyan diletakkan di lengan Yunyun. Sebelum dia menutup matanya, jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh Yunyun. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Mantra yang ditempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, tingkat di mana Anda dapat memperbaikinya bisa menjadi sedikit lebih cepat, ucap Xiaoyan sambil melepaskan tangan Yunyun. Dengan kekuatan saya, tidak mungkin bagi saya untuk mematahkannya. Yang bisa saya lakukan adalah menyerap Douki yang merembes keluar dari segel. Meskipun ini masalahnya, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu, ucap Yunyun. Lebih aman jika memperbaiki lebih cepat. Jika kau bertemu dengan orang kuat dan mencoba membuka segel tanpa memperhatikan hidupmu, maka masalahnya akan lebih ribet, ucap Xiaoyan. Yunyun juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Tenang, serahkan soal segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan merasa nyaman, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Terima kasih, Yunyun menghirup udara dengan lembut. Tibalah saatnya mereka berdua masuk ke kamar Yunyun. Mantap-mantap lagi. Xiaoyan memandang Yunyun yang duduk di ranjang empuk. Aku akan dengan paksa merobek itu, mungkin sedikit sakit, Anda harus menahannya, ucap Xiaoyan. Yunyun setuju dengan lembut. Ingat penonton, yang dimaksud itu adalah segel giok di tubuh Yunyun, segel giok.
Pada saat ini wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiaoyan ke kamarnya sendiri. Xiaoyan tertawa kering ketika melihat bahwa ujung telinga Yunyun masih merah. Dia membuang pikiran yang mengganggu itu dan perlahan-lahan memfokuskan pikirannya. Kemudian nyala api putih pekat muncul di tangannya. Sesaat kemudian jarinya menekan lengan Yunyun. Meskipun Xiaoyan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh nyala api masih membakar pakaian di punggung Yunyun menjadi abu. Kejadian itu memperlihatkan lekuk tubuh yang telanjang halus yang memikat. Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yunyun mendesah. Wajahnya langsung memerah seketika. "Fokus, lindungi pembuluh darah Anda sendiri, aku akan membuka segelnya," ucap Xiaoyan. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, Daoki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yunyun. Tentu saja tujuannya bukan ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Kekuatan menyebar dan wajah Yunyun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena dia menggunakan Daoki untuk melindungi nadinya lebih awal, kemungkinan bahkan nadinya akan benar-benar rusak. "Selesai, segelnya telah rusak saat ini," ucap Xiaoyan. Sukacita muncul di wajah Yunyun ketika dia mendengar ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melihat ke arah Xiaoyan. Dia menemukan bahwa Xiaoyan juga menatapnya dengan tatapan aneh dan darah mengucur di hidung Xiaoyan. Yunyun baru sadar bahwa tubuhnya sudah telanjang akibat letusan Daoki sebelumnya. Ternyata yang membuat Xiaoyan mimisan adalah tubuh telanjang Yunyun. Pada saat ini tubuh telanjang yang indah duduk dengan mempesona di dalam ruangan. "Mengapa kau masih melihatku?" ucap Yunyun sambil agak membentak. "Gua kadang heran sama alur BTTH, tiap buka segel atau pengobatan mesti buka baju. Tiap wanita yang disembuhkan Xiaoyan gitu aja terus. Sekali-kali nenek-nenek atau janda. Bagaimana perasaanmu sekarang?" ucap Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan. Aku baik-baik saja. Garis retak telah sobek pada segel oleh Anda. Saat ini ada cukup banyak Daoki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," ucap Yunyun. "Daoki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, Anda mungkin bisa mencapai Doseng," ucap Xiaoyan. "Doseng?" Yunyun tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ketinggian legendaris ini. "Aku punya banyak musuh di Central Plain, apalagi masing-masing dari mereka sangat galak. Jika Anda menjadi elit Doseng di masa depan, saya bisa meminta perlindungan darimu," ucap Xiaoyan. "Saya akan memperbaiki Daoki nenek Hua sesegera mungkin dan saya juga akan berusaha keras untuk mengendalikan sekte bunga," ucap Yunyun. Xiaoyan kaget ketika mendengar kata-kata Yunyun yang agak membingungkan ini. Xiaoyan memberikan beberapa botol giok yang berisi pil untuk memulihkan Daoki dan dia berkata, "Aku akan pergi besok. Jika Anda akhirnya menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, Anda bisa datang ke Falling Star Pavilion untuk mencari saya," ucap Xiaoyan. "Kamu akan pergi besok," ucap Yunyun. "Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, saya takut akhirnya menarik para ahli dari Hall of Soul. Aku tidak ingin melibatkan sekte bunga ini," ucap Xiaoyan. "Ya, Anda harus berhati-hati," ucap Yunyun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, kemudian dia meninggalkan kamar Yunyun. Yang ingin dia lakukan adalah menemukan tempat yang tenang untuk melewati sisa hidupnya ketika dia datang ke Central Plain. Namun siapa yang bisa mengira bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu yang terkubur jauh di dalam hatinya sekali lagi akan muncul di depannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yunyun, Xiaoyan terus tetap berada dalam sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu dia memimpin King Lin dan Yunyun untuk mengucapkan selamat tinggal pada penetua pertama dari sekte bunga. Setelah itu mereka melakukan perjalanan pulang. "Tuan muda Xiaoyan, kita telah meninggalkan wilayah pengaruh sekte bunga. Dalam beberapa hari lagi kita harus bisa mencapai Pavilion Bintang Jatuh," ucap King Lin. "Mereka mengendarai ular 9 piton, dimengerti," ucap Xiaoyan. Tangannya menggosok ular itu dan gambaran surga menelan piton 7 warna melintas di benaknya. "Sailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao."
Ekspresi rumit melintas di mata Xiaoyan ketika dia berpikiran tentang Cailin. Tuan muda Xiaoyan, wajah cantik Qinglin di samping berubah sedikit sementara Xiaoyan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak. "Apa itu?" ucap Xiaoyan. "Sepertinya ada yang salah," Qinglin menjawab dengan lembut. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul, mereka semua dari sekte langit dalam termasuk Yaohua. Xiaoyan berdiri di tubuh besar piton, dia memandangi Yaohua Liangjun, 4 pria di kejauhan. "Tuan muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan?" tanya Qinglin. "Sekte langit dalam benar-benar telah mengirimkan kekuatan besar seperti itu. Saya pikir mereka bermaksud menangkap saya," ucap Xiaoyan. "Nada bicaramu memang sangat arogan. Kekuatan lotus api milikmu itu mungkin bagus, tetapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan dapat dengan kuat menahannya. Tanpa serangan lotus api semacam itu, apa yang bisa kau lakukan di hadapan kami berempat?" ucap Yaohua Liangjun. "Apa yang kau lihat dariku hanyalah kekuatanku bulan lalu." Setelah ucapan Xiaoyan, kemudian aura megah keluar dari tubuhnya. 4 bintang Dozun. Ekspresi Yaohua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiaoyan saat ini. Metode Qi yang dipraktikkan bocah ini sedikit aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahuku tentang metode Qi. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi seperti itu, pencapaian saya di masa depan pasti akan sangat bagus, ucap penatua berjubah abu-abu. "Tuan Xiaoyan, aku akan mengurus pelacur yang ada di bawah itu," ucap Qinglin sambil menunjuk pada Hua Jin. "Baiklah, hati-hati," ucap Xiaoyan. Kedua tangan Qinglin membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Menyusul perubahan segelnya, aura sengit dari zaman kuno juga perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh Qinglin, Xiaoyan mengerti bahwa dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular surga kuno. Lebih dari 12 sosok muncul, mereka adalah orang-orang yang dikendalikan oleh Qinglin. Mereka secara bersamaan mengarah Hua Jin dan menyerangnya. "Xiaoyan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari telapak sekte langit mendalam saya hari ini. Ingat nama ini, Shenlou Guinzun," ucap pria berjubah abu-abu. Xiaoyan mengusap cincin penyimpanannya dan muncul 11 boneka termasuk Sky Demon Puppet. Pertarungan hebat segera terjadi di antara mereka. Skyfire 3 Mysterious Change, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Xiaoyan langsung mengeluarkan teknik andalannya untuk meningkatkan kekuatan. Skyfire 3 Mysterious Change, perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Shenlou Guinjun mengerutkan kening ketika dia melihat aura Xiaoyan melonjak. Dia langsung tertawa dingin. "Jangan menahan diri, Skyfire 3 Mysterious Change memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini," ucap Shenlou Guinjun. Kipas lipat Yaohua Liangjun tampak menjadi bilah yang sangat tajam dan merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiaoyan. Menghadapi serangan Yaohua Liangjun yang cepat dan ganas, Xiaoyan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kipas yang tajam itu. "Coba dan terima 9 tangan neraka dariku," ucap Shenlou Guinjun. "Apakah kamu pikir aku takut padamu, hantu tua, dalam pertarungan 1 lawan 1, ucap Xiaoyan. Setelah tangisannya terdengar, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Octan Blast! Pukulan kedua orang itu berbenturan mengakibatkan angin menyebar ke segala arah. Setelah itu, mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Pertempuran Qinglin di kejauhan berlangsung dengan baik. Dengan keanehan dari murid bunga Triple Jet Green Snake dan bantuan jiwa langit kuno ular, ahli dari sekte Sky mendalam tidak dapat melakukan apapun. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi Sky Demon Puppet hanya bisa bertarung melawan Dozun bintang 4. Penatua dari sekte langit yang mendalam itu adalah bintang 6 Dozun. Boneka Dozun secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengannya. "Saat ini kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu," ucap Shenlou Guizun. Doki perlahan meluas melintasi langit. Ini mungkin menyebabkan ruang untuk membentuk bentuk ilusi yang menyimpang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada fata morgana di atas hutan. 9 tangan neraka, air mata angin jahat. Shenlou Guizun dan Yaohua Liangjun bergandengan tangan. Banyak serangan Doki yang tak tertandingi terus-menerus dikeluarkan dan mengarah pada Xiaoyan.
Buka segel Gunung Yunyun, api memecah tsunami. Dia kemudian secara acak menyerang dan bertabrakan dengan serangan Dao dari Shenlong dan Yao Hualiangjun. Setiap serangan berhasil dipatahkan oleh Xiaoyan. Ada ekspresi muram di raut wajah mereka. Anda seharusnya tidak bertindak begitu senang. Sekte langit mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik pada Anda. Jika kau tidak menyerang, bocah ini akhirnya akan melarikan diri lagi, ucap Shenlong. Haha, penatua Shenlong, tolong diyakinkan bahwa dia tidak akan bisa lari. Saya takut dia memiliki batu giok spasial yang dibuat oleh Yao Chen. Oleh karena itu, saya menyegel ruangan ini terlebih dahulu, ucap seseorang yang datang dengan tiba-tiba. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat sosok yang dikenalnya yang muncul di langit. Kesembilan Tianjun, bahkan kamu telah datang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan, tidakkah kau ingin menyelamatkan ayahmu? Ikuti aku ke Hall of Soul dan kau akan bertemu dengan ayahmu. Tapi jika kau menolak, maka aku akan membunuh ayahmu setelah aku kembali nanti, ucap Tianjun 9. Tidak disangka kau adalah Tianjun ke-9 dari Hall of Soul. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Saya bukan orang bodoh, ucap Xiaoyan. Penciptaan surga agung. Ekspresi Xiaoyan suram, energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian cahaya hitam aneh muncul. Telapak tangannya menghantam ruang kosong di bawahnya. Hati-hati, dia akan menggunakan kelas Tian Dao Skill. Tubuh Tianjun ke-9 tiba-tiba terhenti ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Sebuah cahaya hitam bulat aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangan Xiaoyan didorong ke bawah. Pada saat yang sama, gaya isap yang sangat kuat meletus dari cahaya bulat. Tianjun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Jangan panik, kelas Tian Dao Skill mungkin kuat, tapi kami bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan, ucap Tianjun 9. Daoki melonjak keluar dari tubuhnya menyebabkan air hujan kecil jatuh perlahan. Shenlong Guizun dan Yao Hualiangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianjun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga memanggil semua Daoki di dalam tubuh mereka. Daoki melonjak dengan eksplosif keluar dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Daoki. Mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Pada saat ini bahkan matahari pun menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik benturan. Melihat bola cahaya hitam mulai menghilang, Shenlong Guizun dan Yao Hualiangjun sama-sama menghela napas lega. Wajah Tianjun ke-9 agak pucat. Jelas dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya dia berhasil memblokir pukulan pembunuh Xiaoyan. Sekarang aku akan melihat taktik apa lagi yang kau miliki, ucap Tianjun 9. Senyum dingin juga muncul di wajah Xiaoyan ketika dia melihat senyum ganas Tianjun ke-9. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. Anak kecil Xiaoyan, akhirnya aku menemukanmu. Garis retak spasial tiba-tiba terbuka sementara wajah Tianjun yang ke-9 berwajah masam seperti ketek janda 45 tahun. Xiaoyan kaget ketika melihat sosok yang dikenalnya. Ini He King, ucap Xiaoyan. Kakak He King, kenapa kamu datang? Xiaoyan juga kaget karena sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Aku datang untuk mencarimu tentang beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirim saya untuk menemukan Anda. Sialan, untungnya Xian meninggalkan segel naga pada Anda. Kalau tidak, aku akan benar-benar mencarimu sampai aku mati, ucap He King. Mencariku? Apa ada sesuatu yang terjadi pada Xian? Tanya Xiaoyan buru-buru. Dia tidak dalam masalah, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi dengan saya, ucap He King. Begitu aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan melakukan perjalanan denganmu, ucap Xiaoyan. Oh iya, baiklah. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah di sini agar kita bisa cepat-cepat bertemu para orang tua dari suku Void Naga kuno, ucap He King. Karena He King telah menunjukkan dirinya, Tianjun ke-9 mengerti bahwa menangkap Xiaoyan telah menjadi tugas yang mustahil. Xiaoyan, kau tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Aku tidak percaya bahwa seseorang akan selalu datang menyelamatkanmu, ucap Tianjun 9. Moyu, ketika kamu kembali, beritahu orang-orang di atas kamu untuk tidak melawan Xiaoyan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Jika kau masih memaksa, akan tiba suatu titik di mana kalian semua akan menyesalinya. Kata-kata ini diucapkan oleh orang-orang tua di dalam sukuku, ucap He King.
Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Tidak ada yang akan bisa menghentikan Hollow of Soul dari melakukan sesuatu. Klanku tidak bisa dan suku naga void kunomu juga tidak bisa, ucap Tianjun 9. Tubuh Tianjun 9 bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Sementara itu, orang-orang dari sekte langit mendalam mereka juga ikut lari kocar-kacir. Maafkan saya telah mengganggu kakak lelaki untuk campur tangan lagi, ucap Xiaoyan sambil menanggukkan tangannya. Itu tidak masalah, kali ini suku Void naga kuno saya harus merepotkan Anda, ucap Heiking menggelengkan kepalanya. Kakak Heiking, ayo pergi. Iya nih, ucap Heiking. Heiking mengangguk, kemudian tangannya terangkat melalui udara di depannya dan merobek celah spasial. Tubuh Xiaoyan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela napas lega ketika dia melihat kelompok Xiaoyan sudah pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan ganas. Ketika Heiking yang kakinya baru saja melangkah ke garis retak spasial di langit kemudian terhenti, dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya menabrak gunung dengan keras, batu-batu besar berguling dan menguburnya dalam-dalam. Jangan pikir bahwa ayah ini tidak akan menyerang kamu hanya karena kamu seorang wanita, ucap Heiking. Dia memang layak menjadi naga void kuno untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiaoyan menguat ketika dia melihat lingkaran cahaya. Xiaoyan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya. Tentu saja menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal depan agaknya lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar perak samar di langit di atas pulau. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Ikuti aku, ucap Heiking. Heiking kemudian menanggupkan tangannya saat dia melihat penatua berjubah putih di depannya. Heiking menyapa penatua ketiga, ucap Heiking. Dia menunjuk Xiaoyan dan berkata, ini adalah teman Xian, Xiaoyan. Ini adalah penatua ketiga Zuli, ucap si penatua sambil tersenyum. Dia membelah janggutnya yang seputih salju, matanya tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiaoyan. Dia terkejut dan berkata, ini adalah murid bunga ular giok Triple Jade. Aroma ini itu sebenarnya adalah ular langit kuno. Tidak terduga bahwa ada jiwa ular langit kuno yang masih ada di dunia ini, ucap penatua Zuli. Ancient Heaven Serpent dikabarkan telah bertarung dengan Ancient Void Dragon pada zaman kuno. Nona muda tidak perlu takut, suku ular langit kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah ada sejak dulu, namun jiwa langit ular kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati, jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh itu, ucap Zuli sambil tertawa. Iya nih, ucap King Lin. Zuli menjelaskan bahwa pada waktu itu ayah Xian adalah raja dari suku Void naga kuno. Namun suatu hari dia menghilang bersama Xian. Pada saat Xiaoyan menemukan Xian, di sana ada mayat Heaven Demon Phoenix. Mungkin mayat itu ada hubungannya dengan ayah Xian. Tapi kemana sebenarnya ayah Xian dan meninggalkan Xian di sana? Sementara Xian saat ini telah menjadi tubuh kristal karena dia menyerap energi dari buah asal naga Phoenix. Ternyata buah itu telah mengalami penguatan energi sehingga kekuatannya sangat menakutkan. Ikuti aku, ucap penatua Zuli menghela napas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada beberapa obrolan antara Xiaoyan dan penatua Zuli. Teman kecil Xiaoyan, Anda tidak mengetahui situasi saat ini dari suku Void naga kuno saya. Kami saat ini sangat membutuhkan seorang pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan dan yang mampu mengendalikan situasi, ucap penatua Zuli. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Pulau naga kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukan pulau naga kuno yang lengkap. Sebaliknya itu hanya seperempat dari pulau naga kuno yang asli. Suku Void naga kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian hilang. Ancient Void Dragon Island juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing dari mereka melayang di dunia kosong ini. Zuli kemudian berkata lagi, dengan kata lain, suku Void naga kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Sesekali keempat pulau naga akan bertemu di dunia kosong. Saat itu kami pasti akan bertukar pukulan. Ketiga kepala pulau lainnya semua ingin mendominasi suku Void naga kuno. Namun ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka.
Oleh karena itu, suku Poid Naga kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Apakah 3 pulau lainnya juga memiliki naga Poid kuno dengan garis keturunan kerajaan? Tanya Xiaoyan. Mereka hampir tidak bisa dianggap pemiliknya, namun garis keturunan mereka masih jauh dari murni seperti milik Xian. Tidak terduga bahwa suku Poid Naga kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun kemampuan mereka untuk menjaga rahasia benar-benar terlalu bagus. Hampir tidak ada paksi di benua ini yang menyadari konflik batin suku Poid Naga kuno, ucap Xiaoyan. Saya berharap teman kecil Xiaoyan akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa paksi besar tertentu yang telah bertentangan dengan suku Naga Poid kuno tidak akan campur tangan, ucap Julie sambil berbicara dengan wajah serius. Penatua Julie, mohon yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini, ucap Xiaoyan. Ini adalah pemadatan energi, ucap Xiaoyan melihat Xian yang tubuhnya mengkristal. Energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu mengeras dan mengisi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya berada dalam kondisi ini seperti orang mati, ucap Julie. Penatua Julie, tolong yakinlah Xian adalah teman saya Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Julie bergegas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Xian. Pada pagi ketiga, Penatua Julie akhirnya muncul di depan Xiaoyan dengan wajah serius. Penatua Julie memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan pada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan membawa tubuh Xian ke sebuah gua di gunung berapi. Di sana Xiaoyan membuat kuali dan memasukkan Xian ke dalamnya. Beberapa bahan dimasukkan ke dalam dan proses pembakaran segera dimulai. Api surgawi terus-menerus membungkus tubuh Xian, namun kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun demikian, Xiaoyan tidak panik sedikit pun. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk semuanya, termasuk kristal naga Phoenix ini.